Terima kasih, jazakumullahu khairal jasa. Memang saya pikir kalau di saat-saat ini kita melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang indikasi kebangkitan PKI untuk yang kesekian kali sangat tepat sekali. Karena memang selama ini bangsa Indonesia ini dininabobokan. Nah, oleh kelompok-kelompok tertentu yang selalu mengatakan di depan publik bahwa PKI itu masa lalu, PKI tidak mungkin bangkit, PKI sudah mati, PKI sudah finish, PKI sudah selesai, mustahil PKI itu bangkit kembali. Nah, ini bentuk-bentuk peninabobokan masyarakat, khususnya umat Islam. Nah, sehingga umat Islam menjadi lalai, umat Islam menjadi lengah, umat Islam menjadi tidak waspada. Dengan demikian PKI ini bisa bergerak dengan leluasa, tanpa dicurigai, tanpa diawasi, tanpa diwaspadai. Karena bangsa Indonesia selama ini sudah terlanjur dininabobokan dengan propaganda bahwa PKI tidak mungkin bangkit kembali. Nah, oleh karena itu saya pikir tepat sekali kalau di Solo maupun di kota-kota lainnya digelar tabligh akbar atau seminar-seminar lokakarya apapun namanya untuk menyadarkan kembali umat Islam tentang indikasi kebangkitan PKI. Dan ini bukan konon katanya, tapi indikasi ini terlihat jelas, yaitu di tengah masyarakat kita. Yang pertama tadi tentang tuntutan pencabutan MPRS, yang mana di sana PKI sepertinya ingin kembali muncul. Selain itu juga banyak hal sebenarnya yang membuat dia gerah. Salah satunya juga penghapusan sejarah pengkhianat PKI dalam kurikulum pendidikan kita di Indonesia. Juga penghentian pemutaran film G30 SPKI. Nah, hal ini sebenarnya yang benar-benar kelihatan dari orang-orang atau komunitas yang mereka sebenarnya PKI. Namun sepertinya mereka harus ada dalam tanda kutip dulu sebelum secara terang-terangan mereka menyampaikan bahwa dirinya PKI. Nah, dengan apa kita akan bersikap kepada orang yang mungkin bisa jadi itu kita curigai sebagai PKI begitu? Jadi begini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penyadaran umat dulu. Jadi harus ada al-wa'i, yaitu kesadaran umat tentang bangkitnya PKI. Dan penyadaran ini harus menggunakan argumentasi yang logis dan masuk di akal. Sehingga jangan sampai nanti kita dituduh paranoid. Jangan sampai nanti kita ini dituduh nih cuman PKI fobia umpamanya. Nah, karena itu kita bisa memberikan bukti-bukti real kepada masyarakat. Nah, antara lain, dulu sebelum tahun 1998, artinya sebelum reformasi, itu kan sejarah tentang pengkhianatan PKI, baik di tahun 1948 maupun di 1945, itu menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan sejarah nasional. Nah, itu yang tidak boleh kita lupa. Tapi setelah tahun 1998, tiba-tiba bagian ini hilang dari kurikulum pendidikan kita. Nah, ini ada apa? Dan tolong diwaspadai bahwa pihak yang mampu menghapus soal pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan nasional ini bukan sembarang orang. Ini kalau tidak punya kekuatan nggak mampu dia menghapus satu bagian penting dari sistem pendidikan kita. Berarti ini kan yang mampu menghapus ini punya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, nah kekuatan strategi. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat. Karena kalau orang biasa mana mungkin mampu untuk menghapus bagian penting ini dari kurikulum pendidikan? Nggak mungkin. Menghapus bagian penting dari kurikulum pendidikan itu kan melalui proses. Kan melibatkan legislatif, melibatkan eksekutif. Lah kok kita bisa kecolongan? Itu yang pertama, buktinya. Sehingga generasi muda bangsa Indonesia yang lahir di tahun 90-an ke atas, yang tahun 98 mereka baru masuk tingkat SD, mereka tidak lagi mendapatkan keterangan tentang pengkhianatan PKI. Nah, sehingga akhirnya di tahun 2015 ini ketika mereka sudah tumbuh jadi remaja,
Jadi generasi muda kita, mereka nggak paham tentang PKI karena memang tidak pernah diajarkan dari tahun 98 sampai hari ini. Artinya kan sudah 17 tahun ini. Ini terjadi kekosongan informasi tentang PKI yang mestinya diberikan kepada generasi muda kita. Nah, ditambah lagi yang kedua, sebelum tahun 98 itu setiap tanggal 30 September itu semua TV diwajibkan untuk memutar film dokumenter tentang pengkhianatan G30 SPKI. Baik itu film dokumennya atau film yang diolah sedemikian rupa dengan judul G30 SPKI. Yang penting hari itu semua TV harus membahas soal itu. Tiba-tiba setelah reformasi 98, bagian ini hilang lagi. Jangankan televisi nasional swasta, TVRI saja sebagai televisi negara nggak berani lagi untuk memutar film dokumen tentang G30 SPKI. Ada apa? Nah, ini kan berarti ada kekuatan lagi nih yang mampu memberikan tekanan kepada televisi nasional sedemikian rupa sampai mereka takut untuk menyiarkan film dokumenter semacam itu. Tentu yang mampu memberikan tekanan seperti itu pasti punya kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi. Jadi ini bukan sembarangan kekuatan. Nah, ini yang masyarakat Indonesia harus sadari. Ini nggak main-main ini. Jangan kita dininabobokan PKI sudah selesai, PKI sudah finish. Nggak begitu. Ini ada tangan-tangan kuat yang bermain di belakang semua ini. Nah, termasuk juga satu yang paling berbahaya. Sebelum tahun 1998, setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi pejabat publik itu harus mengikuti litsus, penelitian khusus. Itu kan diselidiki asal usulnya, apakah dia punya hubungan kekerabatan atau persahabatan atau pertemanan atau hubungan ideologi. Di screening dia punya pemahamannya, ideologinya, apakah ada unsur-unsur komunisme atau leninisme atau marxisme. Nah, kalau setelah litsus teridentifikasi, ada paham-paham ideologi PKI yang dibawa, batal itu dilantik. Bahkan bukan hanya sampai di tingkat pejabat publik, di tingkat para pelajar pun kalau mau kuliah mesti urus surat dulu ke polisi, surat bebas G30 SPKI. Artinya negara kontrolnya sangat kuat ketika itu. Sehingga nggak sembarangan. Tapi setelah tahun 98, litsus dihapuskan. Nggak ada lagi itu litsus. Sehingga siapapun termasuk orang-orang yang mengusung ideologi PKI, dengan bebas mereka bisa melenggang jadi anggota DPR. Dengan bebas mereka bisa masuk ke kementerian kita saat ini. Nah, ini kan jadi satu persoalan serius. Bahkan ada satu kader daripada PKI, yaitu yang ikut salah satu partai, kemudian masuk menjadi anggota DPR RI, bahkan memimpin salah satu komisi, setelah di sana menulis buku dengan judul Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Artinya mereka udah berani sekarang menunjukkan dirinya. Dan bukan buku itu saja, dia karang lagi buku yang kedua dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Nah, sepertinya mereka ini ingin meledek umat Islam. Karena kalian memusuhi PKI, kami sekarang udah ada di parlemen, kalian mau apa? Nah, ini jadi persoalan serius. Makanya tadi saya katakan, untuk saat ini mereka sudah terang-terangan. Mereka bukan sembunyi-sembunyi lagi. Dan mereka sudah, ya terus terang, kalau boleh kita katakan, dalam beberapa hal mereka sudah berhasil. Mereka sudah berhasil menghapuskan litsus. Mereka sudah berhasil menghapuskan pengkhianatan PKI dari bagian kurikulum. Mereka sudah berhasil menghapuskan film tentang pengkhianatan PKI dari media nasional. Mereka berhasil. Jadi bukan lagi ini baru wacana, bukan. Tapi memang real ini sudah terjadi. Nah, walaupun tuntutan mereka untuk pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sampai saat ini belum berhasil. Akan tetapi langkah real mereka sudah lakukan. Nah, mereka terus berusaha untuk menggedor semua lembaga-lembaga tinggi negara bagaimana caranya untuk menghapuskan TAP MPRS tersebut. Hampir-hampir mereka berhasil ketika di zaman Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur memberikan green light. Tapi tentu untuk mencabut suatu TAP kan gak cukup hanya dengan keputusan seorang presiden. Ketika itu Gus Dur tidak mendapat dukungan dari DPR MPR. Dan sampai saat ini TAP MPRS ini masih bertahan. Tapi sampai kapan? Kalau andai kata PKI ini dibiarkan, besok mereka menguasai DPR MPR. Dengan mudah mereka cabut. Karena TAP MPR kan dicabut oleh keputusan MPR juga. Oleh ketetapan MPR juga. Kalau mereka besok bisa menguasai MPR, tentu TAP MPRS tersebut terancam untuk dicabut juga. Jadi intinya kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah
bahwa indikasi kebangkitan PKI ini bukan kita paranoid, tidak, bukan PKI fobia, enggak, bukan. Tapi ada indikasi-indikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ditambah lagi banyak film-film sekarang, film bioskop ini, film layar lebar. Itu yang menceritakan tentang kisah-kisah yang bisa menarik simpatik masyarakat kepada PKI. Sehingga PKI sekarang diposisikan sebagai korban, yang terzalimi, yang teraniaya. Dan banyak anak muda kita yang termakan itu. Nah, mereka main di film-film layar lebar. Mereka main di seni dan budaya. Atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan, atas nama penegakan hukum. Nah, mereka mencoba memposisikan seolah-olah PKI ini hanya korban daripada kezaliman negara. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Dan juga mungkin kalau media lain boleh beda. Namun insya Allah MTA TV untuk tahun ini kalau tidak salah 1 atau 2 Oktober yang lalu kita memutar pengkhianatan. Alhamdulillah. Bagus, jazakumullahu khairan jasa. Itu yang kita harapkan, ada peran serta media-media Islam ini untuk bisa ikut mensosialisasikan. Jazakallah khair. Ya, kemudian sebenarnya PKI sudah ada sejak tahun 48 dan Indonesia merdeka tahun 45. Di sana ada Pancasila sebagai dasar negara, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalaupun sebenarnya PKI itu tidak memberontak, itu pun adanya PKI di Indonesia sudah salah, karena itu melanggar sila yang pertama. Namun bagaimana masih tetap saja ada waktu itu? Jadi begini, sebetulnya kan asal muasal PKI ini ada dari tahun 1914. Jadi ketika itu ada 85 tokoh komunis Belanda yang datang ke Indonesia dipimpin oleh Henk Sneevliet mendirikan asosiasi perburuhan dengan nama Indische Socialis Democratische Vereniging. Kurang lebih bahasa Indonesianya Serikat Buruh Sosialis Demokratik. Tapi dipimpin oleh Belanda. Nah, tujuan mereka ini bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan. Tapi untuk menggoyang pemerintahan kapitalis Belanda supaya diganti dengan pemerintahan komunis Belanda. Mereka didukung oleh Uni Soviet. Nah, mereka dirikan itu di Indonesia. Kenapa harus di Indonesia? Sebab Indonesia kan ketika itu menjadi bagian pemerintah Hindia Belanda. Dan pendaringannya Belanda tuh di Indonesia. Kekayaan Indonesia kan mereka ambil, rempah-rempah Indonesia mereka ambil. Sehingga mereka lihat kalau ingin menggoyang stabilitas politik pemerintah Hindia Belanda, mereka harus menggoyang stabilitas politik di Indonesia. Itulah sebabnya ISDV, disingkat ISDV, itu mereka dirikan. Nah, tahun 1917 mereka melakukan kerusuhan. Mereka membakar pabrik, membakar perkebunan dengan menghasut, memprovokasi para buruh dan tani yang menjadi anggota mereka. Jadi mereka menjebak nih para buruh dan tani kalau mau dapat perlindungan hukum, mau dijamin keamanannya dari gangguan Belanda untuk ikut ISDV. Nah, petani kita ikut. Nah, tapi ternyata mereka dimanfaatkan untuk bikin kerusuhan. Bikin kerusuhan bukan untuk kemerdekaan RI, tapi untuk menggoyang stabilitas daripada pemerintah kapitalis Hindia Belanda. Akhirnya itu digagalkan. Nah, kemudian tahun 1920 mulailah orang Indonesia memimpin ISDV. Jadi ketika itu ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, tapi tokoh-tokoh komunis Belanda tadi ditangkap dan dikembalikan ke Belanda. Nah, di tahun 20 ada yang namanya Semaun dari Surabaya, Darsono dari Solo, itu kan memimpin ISDV. Nah, di tahun 1920 namanya dirubah menjadi PKH. Perserikatan Komunisme di Hindia Belanda. Namanya PKH, yang pimpin Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo. Di tahun 1924 itu ada instruksi dari konferensi komunisme internasional di Moskow, di mana seluruh serikat buruh yang berafiliasi ke Soviet ketika itu untuk mendirikan partai politik. Makanya di tahun 1924 lewat konferensi di Semarang, PKH berubah nama menjadi PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso dan Alimin. Nah, kemudian itu tahun 2024. Di tahun 27-nya mereka melakukan kerusuhan lagi. Hari itu kerusuhannya sangat besar. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah begitu ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda, Musso dan Alimin ditangkap, tapi diasingkan ke Moskow.
Di Moskow mereka dapat rumah, dapat gaji, dapat uang, dapat mobil. Mereka mendapat pelayanan dan fasilitas. Sementara petani dan buruh yang mereka manfaatkan ditangkap oleh Belanda, disiksa, dipenjara, dibunuh, bahkan mayatnya banyak digantung di jalan-jalan. Artinya sudah tabiat PKI. Mereka memanfaatkan orang-orang kecil, buruh, tani, orang miskin, dipermainkan dan dikorbankan untuk kepentingan politik mereka. Nah, akhirnya tahun 27 itu mereka dibubarkan oleh Belanda. Nah, begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, gerombolan PKI ini yang dibuang ke Moskow rame-rame pulang ke Indonesia. Nah, mereka minta kepada Bung Karno untuk mendapat bagian dalam kekuasaan. Tentu para founding father negara Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dagang sapi dengan mereka. Nah, karena mereka ditolak, akhirnya mereka melakukan teror. Ini yang saya mau catat. Tolong dicatat, sepanjang bulan Agustus sampai Oktober, itu PKI melakukan teror di mana-mana. Melakukan teror di Tegal, melakukan teror di Cirebon, melakukan teror di Banten. Bahkan Bupati Tangerang, itu yang bernama Agus Patmanegara, mereka tangkap. Dan mereka usir, kekuasaannya mereka ambil. Nah, kenapa mereka melakukan teror sedemikian rupa? Mereka ingin menekan pemerintah yang baru merdeka, kan masih lemah ini. Mereka ingin manfaatkan kelemahan pemerintah Indonesia yang masih baru merdeka agar mereka dimasukkan dalam sistem pemerintahan. Nah, sampai-sampai setelah mereka tetap tidak digubris keinginan mereka, berapa banyak yang mereka bunuh? Mereka rebut residen Pekalongan. Dari mulai Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang mereka kuasai. Lurah mereka bunuh, camat mereka bunuh, kiai mereka bunuh. Pondok-pondok pesantren kaum muslimin mereka bakar. Nah, akhirnya mereka diajak berunding oleh Bung Karno dan dimasukkan dalam pemerintahan. Ketika itu kita ingat presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, sementara Perdana Menterinya Amir Syarifuddin, tokoh PKI. Ini sebagai bentuk negosiasi supaya mereka tidak melakukan teror. Dan betul, semenjak Amir Syarifuddin diangkat menjadi Perdana Menteri, pencurikan lurah, camat nggak ada lagi. Pembunuhan nggak ada lagi. Kenapa? Ya mereka yang lakukan selama ini. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, betul yang tadi Mas Agus katakan, Mas Rudi katakan, bahwa mereka tidak punya andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sama sekali mereka tidak punya andil. Mereka tidak punya kontribusi apapun. Sama sekali mereka tidak punya kontribusi. Nah, bahkan mereka ini mendirikan kekuatan partainya di atas gerakan terorisme. Jadi kalau kita sekarang sering bicara teroris, nah ini teroris yang sebenarnya, teroris yang sejati. Mereka bangun kaki-kaki mereka dengan gerakan terorisme. Selama 1 tahun 1947, Amir Syarifuddin tokoh PKI menjadi Perdana Menteri, itu semua kader PKI dimasukkan ke pegawai negeri sipil. Dimasukkan ke militer, dimasukkan ke polisi, diangkat menjadi komandan-komandan batalion di mana-mana tempat tahun 47. Nah, sampai Januari tahun 1948 ketika terjadi perjanjian Renville, itu kan Amir Syarifuddin yang maju mewakili Indonesia. Waktu berunding dengan Belanda, ternyata hasilnya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda. Akhirnya para tokoh-tokoh dari NU, dari Muhammadiyah, tokoh-tokoh dari Syarikat Islam rame-rame datang ke Bung Karno melakukan protes, dipimpin oleh Bung Hatta protes tersebut. Akhirnya bulan itu juga hanya dalam waktu 1 minggu setelah Renville, Amir Syarifuddin dicopot dari jabatan Perdana Menteri. Akhirnya diangkatlah Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Disitulah kesempatan Bung Hatta melakukan politik RERA. RERA itu re-nya reorganisasi, ra-nya rasionalisasi. Seluruh kader PKI yang menjadi PNS dan masuk dalam militer, itu dicopot semua oleh Bung Hatta. Makanya PKI marah. Musuh pun turun lagi dari Moskow ke Indonesia. Terjadilah pemberontakan tahun 1948. Nah, jadi artinya di sini betul yang tadi Mas Rudi katakan, mereka tidak punya kontribusi apapun dalam kemerdekaan Indonesia dan mereka tidak ikut merumuskan dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara Republik Indonesia ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan dasar yang disepakati oleh para founding father, oleh Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari, pimpinan NU ketika itu, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Syarikat Islam ketika itu. Mereka ini trio ulama, trio kiai yang berdebat melawan Bung Karno, melawan Bung Hatta, melawan Bung Yamin, supaya Indonesia tidak menjadi negara sekuler. Karena Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin inginkan Indonesia menjadi negara sekuler.
Nah, tapi dihadapi oleh Tio Kiai kita ini, berdebat sekian hari, sekian bulan, alhamdulillah Allah memberikan kemenangan para ulama kita. Sehingga Indonesia bukan negara sekuler, tapi Indonesia negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan pada awalnya negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya Mas Rudi betul tadi, PKI mestinya nggak muncul lagi di kita punya negeri. Mestinya PKI itu pada tanggal 21 Oktober tahun 1945 ketika mendeklarasikan kembali PKI di Indonesia, mestinya dilarang oleh pemerintah. Tapi kita maklumi, pemerintah nggak bisa larang, baru merdeka. Sibuk menghadapi ancaman Belanda yang mau balik lagi. Nah ternyata PKI bukan membantu NKRI untuk menghadapi Belanda, bahkan merongrong. Makin melemahkan kekuatan kita. Dengan pemberontakan 48, kekuatan kita kan makin lemah. Sementara Belanda datang, agresinya kan tahun 48. Jadi memang PKI ini pengkhianat. Nah, yang tidak boleh dikasih kesempatan lagi. Dan mungkin hal yang lain terkait dengan maraknya, mulai terang-terangannya komunis ini bergerak atau justru mendeklarasikan bahwa dirinya itu ada satu kebanggaan. Itu bisa jadi karena mereka tidak tahu siapa komunis di masa lalu yang justru sangat kalau tahu pasti akan sangat malu karena dia sebagai pengkhianat bangsa ini. Nah, bagi saudara-saudara kita atau adik-adik kita atau anak-anak kita yang saat ini tidak mengetahui PKI utamanya dan komunis yang sekarang ada, itu bagaimana kita harus bersikap ketika ada seseorang yang ada naga-naganya atau tanda-tandanya ini ada arah-arah komunis begitu. Silakan Habib. Ya. Jadi begini, kita ini kan negara hukum. Nah, di negara kita ini ada aturan-aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh negara berkaitan dengan komunisme, leninisme, dan marxisme. Aturan yang pertama adalah sebagaimana tadi sudah kita singgung, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ini tetap berlaku sampai hari ini. Belum ada satu klausul hukum pun yang membatalkan daripada TAP MPRS. Sehingga paham komunisme, leninisme, marxisme tetap menjadi paham yang dilarang untuk disebarluaskan di Republik Indonesia. Ini harus kita pegang kuat. Nah, yang kedua, dalam KUHP pasal 107A, di situ ada sanksi pidananya. Nah, jadi bagi mereka yang menyebarluaskan paham-paham komunis itu di 107A, terus 107B yang mendirikan ormas atau organisasi apapun berdasarkan ideologi komunisme, leninisme atau marxisme, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Bahkan di ayat CDE-nya, kalau sampai perbuatan mereka menimbulkan kerusuhan, itu ancamannya 20 tahun. Nah, saya pikir di sini kita harus lebih proaktif mendorong aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan kejaksaan, untuk mengimplementasikan daripada bunyi undang-undang tadi. Jadi kalau memang ada gerakan-gerakan yang teridentifikasi, ini gerakan PKI, walaupun itu sekedar menulis suatu artikel umpamanya, harus diproses karena kita ada undang-undangnya. Menyebarluaskan paham komunisme tidak boleh. Nah, jadi artinya kan sekarang ini kan tinggal yang penting kan bagaimana polisi, jaksa, aparat penegak hukum mau bekerja. Nah, kalau kita tidak dorong mereka, nanti mereka lupa atau pura-pura lupa. Nah, yang bahaya kan kalau pura-pura lupa. Nah, karena itu kalau ditanya, bagaimana langkah kita kalau kita dapatkan di tengah masyarakat ada suatu gerakan atau apa saja kegiatan yang mengarah kepada penghidupan ideologi komunisme, proses secara hukum. Karena kita punya payung hukumnya. Di samping TAP MPRS nomor 25 tahun 66, kita punya lebih tegas lagi sanksi pidana, sanksi penjara, yaitu dalam KUHP pasal 107A, B, C, D, E. Nah, ini saya pikir masyarakat perlu diberitahukan agar masyarakat punya payung hukum untuk memproses mereka secara hukum. Itu yang pertama yang harus kita paham. Jadi jangan kita bersikap pasif, jangan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ada yang membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, kemudian membangga-banggakan ideologi PKI. Nah, ini kan sudah kita laporkan, tapi kan nggak diproses oleh Mabes Polri sampai hari ini. Nah, karena yang bersangkutan nempelnya di partai besar,
karena yang bersangkutan nempelnya di partai berkuasa, karena yang bersangkutan saat ini menjadi anggota dewan, sehingga mungkin polisi agak sungkan untuk atau agak kikuk ya untuk memprosesnya. Tapi nggak boleh, karena hukum tidak pandang bulu. Siapapun dia, termasuk presiden sekalipun. Kalau coba-coba nyebarluaskan paham komunisme, berarti presiden melanggar TAP, MPRS, dan sekaligus juga melanggar KUHP. Dan harus diproses. Nah, ini yang mesti diperjuangkan oleh umat Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kekuatan umat Islam di Indonesia ini harus secara bersama-sama mendesak pemerintah. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Sukoharjo. siapa? Marwan. Marwan, silakan Pak Marwan di Sukoharjo. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau minta pencerahannya Habib. Jadi konsep apapun ya untuk menangkal komunis itu kan tidak ada lain kecuali kembali kepada Quran dan Sunnah. Anehnya di negeri kita yang mayoritas Muslim ini, ketika kita belajar Quran Sunnah, itu malah dimusuhi Habib. Bahkan yang konsisten menerapkan, bercita-cita menerapkan syariat Islam dicap sebagai teroris. Nah, ini menghadapi fenomena semacam ini menurut Habib gimana ya Habib? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Marwan tadi ya. Jazakumullahu khairal jaza. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali, sangat fokus. Betul yang beliau katakan tadi, bahwa dalam menghadapi PKI atau aliran sesat apapun, pemikiran yang merusak apapun, ya sumber yang paling utama harus kita pegang kuat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tidak boleh berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus tetap menjadi sumber hukum kita, menjadi pegangan kita. Karena berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Nah, saya pikir itu sudah bukan bahan untuk diperdebatkan atau diperselisihkan. Bahkan kalau ada umat Islam yang memperselisihkan itu, justru kita pertanyakan iman Islamnya. Tinggal memang sekarang ini kesemerawutan daripada sistem politik di kita punya negeri. Nah, itulah yang membuat akhirnya pecundang jadi pejuang, bajingan dianggap pahlawan. Justru sebaliknya, yang ulama diteroriskan. Nah, ini kesemerawutan begini kan, ini kan pertarungan politik, pertarungan kekuatan politik yang ada di kita punya negeri. Nah, karena itu umat Islam di Indonesia ini harus berkuasa secara media, harus punya kekuasaan secara ekonomi, dan harus menguasai juga secara politik. Nah, insya Allah kalau politik, ekonomi, media dikuasai oleh umat Islam, hal-hal semacam tadi nggak terjadi lagi. Orang sembarangan menuduh umat Islam teroris, sembarangan menuduh para ulama ini menjadi dedengkot teroris dan lain sebagainya. Jadi terima kasih kepada Pak Marwan yang sudah mengingatkan kita semua bahwa kita harus berpegang teguh kepada hukum Allah dan Nabi-Nya. Itu tidak bisa ditawar, syariat Islam harus tegak di bumi Indonesia. Nah, oleh karenanya Pak Marwan, sebagaimana tadi yang saya sampaikan ke Pak Rudi, kita jangan berhenti dari sosialisasi. Sosialisasi bahaya PKI, sosialisasi bahaya pemikiran-pemikiran sesat di tengah-tengah umat. Harus terus kita sosialisasikan sebagaimana yang dilakukan TV MTA TV ini. Jadi tidak boleh berhenti, harus terus-menerus karena lawan-lawan kita juga secara terus-menerus melakukan pengerusakan terhadap akidah umat Islam. Nah, karena itu sekali lagi kita masuk kepada persoalan tadi Mas Rudi, harus kita sosialisasikan secara bersama-sama untuk menjelaskan kepada masyarakat apa dan bagaimana itu bahaya daripada komunisme. Nah, mudah-mudahan acara nanti malam ini sebagai salah satu bagian penting dalam rangka untuk sosialisasi. Dan terima kasih kepada MTA TV yang akan menyiarkannya. Berikutnya kita buka untuk penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haryadi dari Lampung, Mbak. Dari Lampung, Pak siapa? Haryadi. Pak Haryadi di Lampung. Silakan Pak Haryadi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau melihat dari gerakan PKI itu kan memang sangat berbahaya di lingkungan kita, bahkan di masyarakat di negara kita. Tetapi saya pikir ini ada yang sangat lebih berbahaya kalau kita lihat media-media Islam yang lain, yaitu pemahaman Syiah ini ya.
Jadi setelah kita, memang kita PKI itu cukup berbahaya dan sangat berbahaya. Tetapi bahaya Syiah itu sungguh sangat berbahaya kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Yaman, Iran, Suriah, dan lain sebagainya itu bahayanya sangat besar. Dan di Indonesia ini sangat mungkin bahkan ada media menyatakan sebentar lagi Syiah itu harus revolusi. Gitu, seperti itu. Jadi kami mohon kepada ustadz-ustadz ulama di Indonesia, ini kami mengharapkan setelah kita mempromosikan menolak komunis, kita juga mengharapkan untuk mempromosikan negara Syiah di Indonesia. Karena sangat berbahaya dan mengerikan kalau kita lihat berita-berita di negara-negara lain. Saya kira itu saja. Jazakallah khairan, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memahamkan masyarakat kita di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Pak Haryadi ya, dari Lampung, silakan. Terima kasih Pak Haryadi, Masya Allah, jazakumullahu khairal jaza. Saya sepakat dengan apa yang Pak Haryadi katakan, bahwa semua potensi-potensi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan umat Islam di Republik Indonesia ini harus segera diatasi. Termasuk kelompok yang tadi disebutkan, yaitu Syiah Rafidah, yang telah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya, yang dengan secara demonstratif, kemudian konfrontatif, melakukan penghinaan-penghinaan terhadap para sahabat Nabi yang mulia, tentu ini tidak boleh dibiarkan. Nah, karena itu kita sudah mendorong Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat untuk mengeluarkan fatwa yang lebih real. Nah, artinya menyebutkan aspek-aspeknya secara lebih rinci. Umpamanya bahwa menghina keluarga Nabi haram, menghina sahabat Nabi haram, menghina para ulama salaf haram, dan mesti disebutkan bahwa semua itu merupakan penodaan agama. Kenapa harus disebutkan penodaan agama? Supaya ada kantelan hukumnya ke KUHP pasal 156A. Di sana kan ada pasal penodaan agama. Karena kalau tidak disebut penodaan agama, nanti polisi sungkan untuk mengurusnya karena dianggap tidak ada payung hukum. Nah, karena itu kita sudah memberikan masukan sedemikian rupa. Insya Allah ke depan MUI akan bisa lebih tegas lagi. Dan ini kita sampaikan ke MUI bukan hanya untuk Syiah Rafidhah, tapi untuk kelompok Islam manapun yang terlalu mudah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nah, dikit-dikit saudara muslimnya ini dikafirkan, ini dimusyrikkan, kemudian dihalalkan darahnya, dihalalkan harta bendanya untuk digarah. Ini juga nggak betul. Nah, jadi artinya begini, kelompok ekstrim dari pihak manapun, apakah itu dari kelompok Syiah atau dari kelompok lainnya, ini harus segera dibendung gerakannya di Republik Indonesia. Nah, makanya kita sudah memberikan masukan ke DPR RI, kita sudah memberikan masukan ke pemerintah, harus ada satu undang-undang yang mengatur, yaitu yang mengatur tentang penyebarluasan ajaran-ajaran di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena negara Republik Indonesia ini adalah negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai ada akidah-akidah lain yang berbeda, kita tidak mengkafirkan mereka, tapi kalau ini dibiarkan kan berbahaya, nanti menjadi sumber konflik. Nah, karena itu, karena Indonesia ini adalah negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka segala gerakan pemikiran di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti gerakan Syiah Rafidi, seperti gerakan Wahabi Takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang, seperti gerakan liberalisme, ini kan juga berbahaya. Walaupun liberalisme itu menggunakan cara yang santun, tidak bersenjata, tapi secara pemikiran mereka ekstrim, mereka menghina Islam. Nah, ini harus dilarang di Republik Indonesia. Jadi Indonesia negara Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap seterusnya harus menjadi negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala potensi yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dihentikan oleh negara. Nah, karena itu saya sepakat dengan Pak Haryadi tadi, kalau ini harus segera diatasi. Tapi maaf, saya pikir tidak menunggu PKI selesai. Nah, nanti kalau menunggu PKI selesai mereka semakin besar. Tapi kita harus lakukan secara simultan. Artinya secara berkesinambungan, berketerusan. Jadi saat ini ya kita lawan kelompok Syiah Rafidi yang menghina para sahabat Nabi. Kita lawan kelompok Wahabi Takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Kita lawan kelompok liberalisme yang suka memanipulasi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lawan kelompok komunisme yang memang berbahaya bagi negara. Jadi kita lakukan secara bersamaan. Nah, cuman syaratnya satu, Mas Rudi. Umat Islamnya harus bersatu. Kan musuh kita banyak ini, kan musuh kita besar, musuh kita kuat. Nggak bisa dong dihadapi oleh satu kelompok.
Nah tinggal kita bagi-bagi tugas. Kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada FPI, ada komponen-komponen. Kita bagi tugas. Ada yang melawannya dengan pemikiran, ada yang melawannya dengan dialog, ada yang melawannya dengan gerakan-gerakan politik, ada yang melawannya dengan melalui proses hukum. Kita bagi-bagi tugas. Nah ini belum apa-apa kita sudah saling curiga. Yang satu menuduh yang ini sesat, yang ini menuduh ini kafir. Yang akhirnya apa? Yang lebih sedihnya lagi, ustadz-ustadz kita yang baik malah karena dianggap berbeda malah dituduh Syiah. Yang bukan Syiah jadi dituduh Syiah. Yang bukan Wahabi takfiri dituduh Wahabi takfiri. Yang bukan liberal dituduh sebagai liberal. Akhirnya kekuatan kita semakin melorot. Justru saudara kita akhirnya lari nggak mau gabung berjuang dengan kita. Nah saya pikir konsep ukhuwah Islamiyah ini harus kita perkuat. Karena musuh kita tidak main-main. Dan di belakang semua ini ada kekuatan Zionisme internasional yang ingin menghancurkan umat Islam. Umat Islam ini di mana-mana diadu. Sunni dan Syiah dibenturkan untuk perang. Sunni dengan Sunni perang. Syiah dengan Syiah perang. Yang tepuk tangan Israel. Yang tepuk tangan Yahudi. Sayang sekali peluru-peluru yang bertebaran di Syria. Peluru-peluru yang bertebaran di Irak. Kalau itu semua digunakan untuk menghantam Israel, luar biasa. Nah jadi saya pikir umat Islam harus bersatu untuk mengatasi semua kondisi tersebut. Ya. Baik, terima kasih Habib. Sepertinya waktu kita hanya sampai di sini. Jazakallah khair. Semoga saja tabligh nanti malam sukses. Amin. Dan semakin terpanggil bahwa kita meskipun beda organisasi, tapi yang penting Islam ya. Dan dimulai dari Solo ini mudah-mudahan akan semakin kuat Islam di Solo. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian sosialisasi menolak komunis dari NKRI dalam rangka Tabligh Akbar FPI dan elemen Muslim di Surakarta. Saya Rudi Harfianto, pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.